Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah yang dirahmati Allah, hari ini kita para aktivis berhadapan dengan badai besar, fitnah besar, yaitu terjadinya perpecahan antar aktivis disebabkan oleh orang-orang hizbiyah, sehingga yang tertawa adalah musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, di mana para aktivis dalam mengelola isu politik saling serang, saling pecah. Ini yang membuat kesedihan kita hari ini. Ini saya mengajak kita semua merenung. Saya sebagai ketua GNPF sedang bersedih mengajak saudara semua merenungi dan mencoba memuhasabah diri. Coba renungkan baik-baik apa yang terjadi di antara kita. Maka untuk itu saya mengingatkan kembali bahwasanya dahulu kita telah rekomendasi kawan-kawan kita untuk maju ke parlemen, ke DPRD tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan tingkat pusat melalui beberapa partai. Yang kita inginkan adalah mereka sampai ke parlemen. Kita tidak punya partai dan kita memakai kendaraan-kendaraan yang ada dengan tujuan kita sampai ke parlemen, sehingga kiprah perjalanan para aktivis perjuangannya bisa lebih konkret di parlemen. Nah, sekarang ini terjadi pertukaran, di mana sekarang ini kita terbawa arus-arus orang politik. Kita sudah mulai hizbiyah, kepartaian, partaisme, padahal itu dicela dalam Islam, hizbiyah. Tahukah kita ayat Allah yang berbunyi, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap partai, setiap kelompok, setiap komunitas, dia membangga-banggakan dirinya, ingin menang sendiri, menjatuhkan orang lain. Dan kita sudah terjebak. Kita terjebak, saudara-saudara. Maka saya ingin mengajak semua kita untuk kembali merenung. Kita ingin saudara-saudara kita sukses ke parlemen. Dia lanjutkan perjuangan yang konkret. Kenapa mesti kita terganjal oleh persoalan-persoalan partai ini? Saling kita terjebak oleh nafsu orang-orang partai, oleh nafsu politik. Tahukah kita bagaimana orang politik? Tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh yang abadi. Sekarang kita merasa euforia dengan mereka. Nanti setelah itu mereka mengadakan musyawarah di antara mereka. Mereka memutuskan haluan begini, berubah segala macam, ditukar keputusan, dan kita melongo. Dan kita menyesal membantai teman-teman kita, menjegal teman-teman kita. Kita menyandarkan perjuangan itu kepada partai, tidak lagi kepada personil-personil yang tangguh untuk berjuang, kepada substansi, karakteristik para pejuang, kawan-kawan kita yang kita titipkan di berbagai macam kendaraan. Kan kendaraan beberapa kali kita sudah kita restui. Nah, untuk itu selagi kawan-kawan kita ini mampu menjaga jati diri perjuangannya, substansi perjuangannya, arah perjuangannya, maka saya sebagai ketua GNPF mengajak kaum muslimin membuka mata, pilih mereka, sukseskan mereka untuk sampai ke parlemen. Kita tidak boleh terjebak kepada nafsu-nafsu hizbiyah. Ingat kita pesan Hasan Al-Banna, kam fina laisa minna. Berapa banyak yang ada di kelompok kita, dia bukan kita. Yang separtai dengan Anda belum tentu sama dengan Anda. Wa kam minna laisa fina. Berapa banyak orang yang bagian dari kita, satu arah perjuangan yang kita, sama tekad dengan kita, tapi tidak berada dalam partai kita, tidak berada dalam kelompok kita. Maka untuk itu renungi baik-baik pesan Hasan Al-Banna ini, orang yang mendirikan Ikhwanul Muslimin. Nah, untuk itu dengan seluruh hikmah dan pengalaman yang beliau alami, beliau akhirnya mengatakan betapa banyak orang yang ada di kelompok kita, ternyata dia bukan kita. Dan orang yang berada di luar kita, ternyata dia adalah kita. Untuk itu, tugas kita umat Islam Sumatera Barat, saya seru para aktivis, para jemaah masjid, para jemaah taklim, para aktivis-aktivis 212, GNPF, dan seluruh yang kita rekomendasikan, walaupun maju di partai-partai yang berbeda, maka saya rekomendasikan tetap pilih mereka, sukseskan mereka ke parlemen, dan abaikan kisruh-kisruh entah parantah yang sudah subjektif. Saya lihat sudah banyak sekali subjektifnya.
Kita sudah dibawa oleh orang-orang partai Hizbiyah. Kita korbannya. Untuk itu mari kita merenung. Sukseskan kawan kita ke parlemen. Lanjutkan perjuangan kita. Lanjutkan perjuangan dari pinggir jalan kepada perjuangan yang legal, kepada perjuangan yang punya power kekuasaan, power hukum, dan power legalitas. Untuk itu mari renungi saudara-saudara, dan kita tidak peduli apapun cerita orang-orang politik. Mereka tidak punya teman abadi dan kawan dan lawan yang abadi. Hari ini dengan kita dia, besok dengan orang lain. Hari ini dengan orang lain, besok dengan kita. Maka kita hanya bisa berharap kepada personil-personil yang teruji keistiqomahannya, teruji keikhlasannya, teruji ketangguhannya, dan petarung di parlemen. Jangan nanti kita terjebak, menumbangkan, membantai, mengganjal kawan-kawan kita, sehingga kita harapkan orang partai saja. Sudah kita uji selama ini, sudah kita uji. Apa kita lupa? Apa yang selama ini terjadi? Apakah ini akan dilanjutkan terus? Tidak. Harus kita ganti parlemen itu dengan para aktivis yang tangguh. Kita berjiwa besar. Kendaraan apa yang dia tumpangi, kendaraan-kendaraan yang sempat kita rekomendasikan, dan sekarang perjuangan itu ada pada parlemen. Baik para ikhwah, kesimpulan dan terakhir, saya pesankan kepada kita semua, kepada para aktivis, jemaah masjid, dan semua relawan, agar kita all out memenangkan Prabowo Sandi 100% di Sumatera Barat. Dan juga kita all out memenangkan saudara-saudara kita untuk duduk ke kursi DPR, DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan DPR RI. Sehingga kekuatan kita bertambah, kekuatan kita masuk sistem, dan kita bentengi Sumatera Barat dengan GNPF yang solid. Kita bentengi Islam di Sumatera Barat, dan insya Allah semua kita kembali berjabat tangan solid dan menjadi benteng Islam yang kokoh di Sumatera Barat. Salam dari saya, Ketua GNPF Sumatera Barat, Haji Jalfatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.